Ya, baik, untuk pertemuan pertama ini saya gunakan software AutoCAD, dan di sini yang perlu pertama kali saudara pahami adalah mempersiapkan dulu bidang gambar, ya. Seperti yang saya jelaskan di papan, itu ada beberapa perintah yang di situ. Yang pertama adalah limit. Limit itu bisa dituliskan. Jadi kalau di AutoCAD itu perintah itu bisa dituliskan seperti ini. Saya tuliskan aja di bawah sini ya. Saya klik limits pakai S ya. Limits, enter. Nah, ini perintah ini kemudian akan diikuti oleh pertanyaan dari komputer. Bahwa di sini lower left corner itu jadi pojok kiri bawah itu tetap 0,0 ya, karena biasanya pojok itu tetap 0,0. Yang atasnya nanti berapa itu tergantung ukuran kertas. Itu. Ini saya enter saja karena kita setuju 0,0. Upper right corner, jadi kanan atas, pojok kanan atas. Itu kalau yang di sini set defaultnya komputer sekian ini, ya kita bisa ngubah sesuai ukuran kertas yang kita pakai. Karena ini A4 ya, berapa tadi 2. Ini tergantung juga apakah kita landscape atau portrait ya, tergantung juga. Kita nanti menggunakan yang landscape dulu sehingga X-nya yang lebih banyak. X-nya yang 297 tadi, atau saya buatkan 300 ya. 300, 210. Saya enter. Nah, ini bidang gambar. Kemudian untuk memperlihatkan seluruh bidang gambar itu zoom all, atau di sini saya biasanya pakai set enter A enter. Di sini ya. Untuk set enter, set itu untuk zoom. Kemudian kita memilih A ini. All. A enter. Ini jadi bidang gambar sudah siap di sini. Kemudian ada alat bantu lain, yaitu di situ grid ya, sama snap. Jadi grid itu untuk memberikan titik-titik. Jadi titik-titik ini lebih memudahkan Anda nanti pada saat menggambar. Saya klik aja yang titik-titik itu, di set di sini Mas, di bawah sini. Di salah satunya di sini snap mode. Ini saya klik, atau klik kanan dulu setting ya. Setting. Snap dan grid. Snapnya ini dicentang, kalau mau aktif, gridnya juga dicentang. Yang grid ini adalah titik bantunya. Jaraknya adalah 10 dan X-nya 10, Y-nya 10. Ya. Kemudian snap. Snap ini untuk pergerakan kursor. Jadi stepnya mau berapa? Stepnya. Kalau di sini 10 itu nanti sama dengan jarak titik-titik gridnya tadi ya. Ini kita kecilkan saja. Misalnya ini saya buat 1, biasanya 1. X-nya 1, Y-nya 1. Saya oke. Jadi ini snapnya sudah langsung setting, grid juga setting on semua ini. Dua-duanya on ya. Oke, saya oke. Ini adalah titik-titik bantunya. Ini saya close saja ya. Ini titik-titik bantu yang kita gunakan untuk ya bidang gambarnya nanti. Kalau dikecilkan dengan scroll, ini seperti ini. Besarkan, kecilkan. Tapi ini adalah bidangnya sekian ini. Dan sebaiknya saudara menggambarnya di dalam bidang gambar ini. Ya, jangan di sini ya. Jangan di sebelah kirinya atau atasnya ya. Tapi di dalam sini. Supaya nanti mudah untuk pada saat print out dan sebagainya. Manajemennya lebih mudah nanti. Itu persiapannya seperti itu. Jadi saudara perlu pertama tadi limitnya. Limitnya mungkin bisa juga dari format ini Mas. Sama ya. Pakai drawing limits. Itu juga sama persis nanti. Cuman mana ini icon. Tadi
terpaksa harus diketikkan juga bisa. Kemudian tadi lewat snap dan grid-nya lewat bawah sini. Klik kanan, setting dulu. Karena kalau langsung on itu biasanya ya defaultnya komputer 10 tadi apanya, snapnya 10, gridnya 10 ya. Kalau snapnya 10 itu terlalu besar mas, nanti ini kan snap itu pergerakan kursor ini mas ya. Misalnya ini ya, saudara perhatikan di pojok kiri bawah ini itu pergerakannya satu-satu ya, pergerakannya satu-satu. Jadi saya paskan di sini itu 119,145 artinya, 0 karena setnya dianggap 0. Nah, jadi ini satu-satu. Kalau saya buat ini lebih besar, ini snapnya misalnya 5, X-nya juga 5, maka nanti pergerakannya juga 55. Jelas ya? Ini misalnya saya buat 5, ini juga 5. Saya oke. Maka pergerakannya adalah 55, 85,65. Sini 85,70 di pojok bawah itu. Di sini ya, di pojok sini ya. Sini ada. Mungkin tidak begitu kelihatan di layar tapi sini. Nah, itu. Jadi pergerakan sudah dengan snap tadi. Settingnya saya kembalikan lagi. Aduh. Ya, ini klik kanan setting. Saya satu aja ya, supaya nanti lebih halus, lebih mudah untuk. Terus tadi satu lagi yaitu unit ya, unit yang dari format sini bisa format unit. Unit itu untuk mengubah kepresisian desimal ya. Mungkin kalau saudara tidak ingin terlalu nolnya di belakangnya itu terlalu banyak, itu bisa dilihat di sini kepresisiannya. Mungkin 1 di belakang koma ya, itu bisa. Terus kalau saudara mengubah milimeter juga ke inci atau ke apa juga bisa di sini. Tapi standar kita adalah milimeter karena yang mesin itu menggunakan milimeter. Kalau orang bangunan itu sentimeter biasanya. Ya. Tapi kalau mesin itu standarnya milimeter. Tapi bisa juga menggunakan inci ya. Bisa juga, nggak masalah itu. Jadi unit tadi itu bila diperlukan aja. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah ini, maksud saya ini pergerakan di belakang komanya 1 di belakang koma. Tadi sudah saya setting. Settingnya di unit tadi ya. Oke, untuk selanjutnya saya akan mendemokan gambar yang ada di job sheet halaman berapa? 1 ya, halaman pertama. Yang ini. Ya, halaman pertama bisa dibuka. Untuk gambar ini, itu yang perlu saudara perhatikan itu gambar cuman garis ya. Mungkin garis sama lengkung ya. Sama menggunakan dimension. Juga lingkaran ya, lingkaran juga ada di sini. Nah, untuk membuat seperti itu ini gambar yang cukup sederhana. Saya mulai aja dengan garis saja ya. Nah, di sini satuannya kalau saudara perhatikan dilihat adalah inci ternyata. Ya, saudara lihat itu inci. 1,85 ya. 1,85 2,85 jadi itu inci. Karena inci kita setting dulu dengan yang inci di sini. Limitnya kita buat dulu. Kalau yang format limit ya, drawing limits kita klik. Limitnya kita ubah lagi, kita benahi lagi karena satuannya di situ. Ini
yang pertama pertanyaannya adalah lower left corner tadi 0,0 ya, saya enter aja. Terus upper right corner itu kalau satuannya inci itu adalah 12,9 biasanya ya. Ininya 12x-nya y-nya 9. Saya masukkan aja 12,9. Itu untuk satuan inci. Enter ya. Terus juga di Y lagi. Karena hubungannya nanti dengan snap dan grid-nya juga harus di Y dibenahi. Kalau grid-nya 10 ya, wong bidang gambarnya aja cuma 12,9, grid-nya 10 ya, cuma satu titik di pojok nanti. Harus kita benahi ini. Ini grid-nya misalnya 1 saja. Ya, 1. Kalau snap-nya bisa 0,5 ya, atau 0,1 juga boleh kalau mau lebih halus. Ini 0,5. Saya gunakan 0,5 saja. Ya. Snap itu pergerakan kursornya. Saya oke. Nah, ini adalah bidang gambar kita. Ya, pergerakannya 0,5. Pakai set enter A enter ya, biar set enter A enter. Biar ini. Nah, ini. Biasanya 0,5 agak terlalu besar, jadi 0,1 aja ya. Ini 0,1 saja slabnya. Oke. Nah, ini lebih halus pergerakan. Oke, saya lanjutkan. Kita mulai dengan menggambar yang garis lain, mulai dari misalnya mulai dari sini ya. Terus ke sana. Itu sejauh berapa ini? Itu gini, ini saya buat separuhnya dulu, Mas. Yang atas dulu, yang bawah nanti di mirror. Ya, mirror saja supaya lebih mudah. Nah, untuk yang atas itu berarti 1,125 ya. Ini saya tulis saja 1,125. Bentar, ini ke atas, terus ke samping sana. Nah, ini kalau saudara perhatikan, ke sana itu tidak bisa lurus ya. Saudara gunakan, karena ini snapnya kan tadi enggak 0,1 padahal itu 0,0 berapa tadi. Kecil ya. Sehingga ini tidak pas. Kita gunakan ini, Mas. Ortho namanya. Ortho mode. Bantuan ini saya klik. Ini ortho mode itu untuk ini. Garis itu akan horizontal atau vertikal saja. Berarti ke sana adalah panjangnya berapa itu? 1,85 ya. 1,85. Bentar. Terus ke bawah. Bawah ya nggak apa-apa gini. Di arahnya aja. Arah ke bawah atau ke mendatar atau vertikal gitu. Berapa, Mas, panjangnya? Berarti 1 ya itu ya. 2,85 dikurangi 1,85. Itu 1. Sorry. Ke bawah ini. Ke bawah itu 0,25 ya. 0,25, Mas. Nah, ini. Mengapa? Karena di situ 2,25. Ini saya tuliskan sedikit. Itu 2,25 dikurangi 1,75 dibagi 2. Ya toh? Nah, ini sama dengan 0,25 ini. Ketemu itu, terus kesananya adalah 1. Saya masukkan 1. Bentar. Terus ke bawah adalah sama, kelihatannya 0,25. 0,25. Terus kesananya
Ini bisa nanti menggunakan fillet, bisa. Sorry, bukan fillet tapi chamfer ya, karena lurus. Atau mau dibuat garis juga bisa. Tapi ini saya mending fillet, chamfer saja supaya lebih mudah ya. Ini berarti panjangnya adalah 1 ditambah 1/4 ya, 1/4, 1,125 itu. Panjangnya 1,125. Enter. Terus ke bawah panjangnya adalah sama 0,25. Terus ke sana lagi panjangnya berarti ya tadi 4,725 dikurangi 4,100 ya 0,6625. Nah ini terus ke bawahnya bisa dilihat itu separuhnya 0,750. Berarti ke bawahnya berapa? 0,375 ya. Harusnya pas ini. Nah ini pas, lurus. Berarti kalau pas itu sudah betul ya. Ini kan saya tarik garis lurus pas di ujung garis yang ini. Ya. Terus tadi ya input tadi saudara harus bedakan kalau misalnya saya membuat 1,85 ini harus titik ya Mas ya. Jangan koma ya. Kalau koma itu untuk memisahkan X dan Y. Jadi kalau X-nya 5, Y-nya 2 misalnya. Itu 5,2. Bukan berarti dia gini ya. Ya, ada X dan Y itu pakai koma. Kalau ini pakai titik. Pecahannya itu pakai titik. Oke, saya lanjut. Sekarang di sini kita gunakan fillet ya, fillet yang melengkung. Nah, ini pakai editing. Editingnya kalau di sini enggak ada ya. Di sini ada sebenarnya tadi saya sampaikan dulu ini. Sebenarnya ada untuk memindah modenya. Ini ada gambar roda gigi itu ya untuk memindah modenya. Saya klik. Nah, ini saya klik. Ini yang klasik, ada yang 2D, ada yang 3D. Tergantung. Kalau klasik itu mirip tampilannya mirip yang seri sebelumnya. Yang 2006, yang 2004 itu masih menggunakan seperti ini. Tapi kalau yang ini 2D ya, sama-sama 2D, nanti tampilannya agak beda. Nah, ini tampilannya di sini, Mas, ikon-ikonnya. Sudah di sini. Ya. Saudara senangnya yang mana itu tinggal sesuaikan ya. Coba sekarang yang ini ya. Ini sudah ada modify juga. Kalau yang pakai ini, mode ini untuk filletnya ini. Terus chamfernya diklik di panahnya ada chamfer nanti ini. Saya pakai fillet dulu, fillet. Nah, fillet itu saudara di sini pasti ada pertanyaan dulu. Pernyataannya radiusnya 0, terus ada first object. Kita harus membuat radiusnya berapa dulu. Karena kalau radius 0 tidak akan ngefek gitu. Ya. Walaupun di chamfer sudah berhasil tapi radiusnya 0 ya berarti tidak dianggap itu chamfer. Oke, di sini fillet ya, ini saya buat radiusnya dulu R. Saya masukkan R dulu, artinya R itu mengambil radius ini. Kita mengubah radius dulu R. R enter ya. R enter. Maka di sini ada pernyataan fillet radius. Ini kita masukkan berapa? Di situ radiusnya 0,2 ya, itu ya. 0,2. Wah.
enter. Terus baru ada pernyataan lagi first object sekian-sekian. Tadi radiusnya sudah kita masukkan. Artinya kalau saya memilih itu yang dipilih di mana akan menjadi radius itu. Ini dua garis yang kita pilih, yang ini satu, kemudian yang satunya adalah, nah ini kalau menselect ini nggak bisa ya mas. Ini snapnya kita matikan dulu. Diklik di sini. Diklik di pojok ini. Ini kan hidup, saya matikan dulu. Ini nanti geraknya lebih halus. Mau milih di mana bisa. Jadi itu dan ini. Ini akan melengkung. Terus nanti kalau pengen menggambar lagi ya dihidupkan lagi snapnya. Karena nanti nggak pas kalau ininya off atau mati. Oke, sekarang yang kedua yang di sini chamfer. Chamfer pakai ini. Yang kedua ini. Saya klik chamfer. Ada pernyataan. Distance 1 0, distance 2 0. Ya. Distance 1 itu yang arah X, jadi gini. Gini ya. Ini adalah kita membuat gini. Ini distance 1 ya, arah X. Distance 1 ini yang distance 2. Jadi ada arah X dan arah Y. Distance satunya berapa di situ? Saudara bisa lihat. Berarti itu distance satunya adalah kita mengubah dulu distance ya. Kita pakai D. D ini, distance ini. Ya. D enter. D-nya distance satunya first chamfer distance. Berarti distance satunya adalah 0,25 ya. Enter. Distance 2 juga sama. Itu 0,25 sama. 25. Baru ini first line. Ini yang garis yang kita pilih ini dan ini. Termasuk di sini Mas nanti. Di sini juga. Itu chamfer juga. Tapi distance-nya kan beda itu. Distance-nya berapa? 0,06 kali 45 derajat. Ya. Berarti di situ ada 0,06. Kita pakai D lagi, D enter. Jaraknya adalah 0,06. Itu yang pertama. Yang kedua sama. Second distance 0,06. Terus ini yang tinggal klik aja yang pertama ini, yang kedua yang ini. Ya, sama persis. Tinggal kita memberi garis-garis saja. Lain garis di sini. Nah, ini masih ortho ya. Enak ya, masih ortho. Kalau ortonya off itu nah ini bisa di-off-kan juga bisa sini. Ini ada tanda. Tanda yang kuning ini itu disebut dengan objek snap. Itu adalah bantuan komputer untuk istilahnya ngepaske tempat yang ada di garis itu. Untuk di situ ada bentuk L gini ya. L itu simbol untuk dia tegak lurus. Tegak lurus atau perpendikular di situ ya. Itu tegak lurus. Jadi kalau di sini itu nearest kalau seperti itu. Jadi seperti itu, kuning itu ya, yang kuning itu nearest. Kalau nearest itu paling dekat. Jadi dia menyentuh garis itu, cuman dia tidak tegak lurus, juga tidak mungkin, cuman menyentuh saja, menyentuh garis itu. Oke, kita gunakan yang tegak lurus supaya itu memang lurus. Kita buat lagi garis ya dari sini, klik sini, tegak lurus sini. Di sini, klik sini. Garis lagi sini. Garis lagi sini dan sini. Ya, itu. Di semua garis sudah. Tinggal kita buat mirrornya.
Mirror pakai di sini ada mirror di sini ya. Nah, itu contohnya. Saya klik aja mirror, klik. Ada pernyataan select object. Jadi kalau ada editing di sini biasanya diikuti dengan pernyataan select object ya. Objeknya yang mana? Ini bisa dengan select satu persatu gini ya. Tapi kalau banyak kan lama, Mas. Iya toh? Lama. Kalau cuma tertentu gini bisa diselect satu persatu. Tapi kita pakainya yang supaya saudara tahu ada beberapa jenis tadi yang diklik satu persatu bisa pakai window atau dikotai ya. Saya klik di sini terus klik di sini itu semua terselect bisa. Tapi itu harus dilingkupi. Jadi di dalam kotak itu maka dia terselect. Kalau tidak di dalam kotak itu dia tidak akan terselect. Contoh ya, ini biar tahu juga menselect tadi ya. Kalau saya selectnya ke sini cuma segini ya. Artinya ada garis yang tidak terlingkupi di bawahnya itu kan tidak terlingkupi ya. Itu tidak akan terselect, Mas. Garis-garis vertikalnya tidak akan terselect. Yang terselect nanti akan putus-putus itu. Ya, akan putus-putus. Oke. Teknik satu lagi yaitu select objeknya itu dengan kalau yang tadi window ya dari kiri ke kanan itu window. Sekarang yang dari kanan ke kiri itu crossing namanya. Dari kiri sini ke sini. Jadi kalau dia tersentuh ada garis dua tadi di atas itu garis dua gini itu tidak terlingkupi ya. Tapi dia tersentuh aja itu sebenarnya gini saja sudah gini aja ya. Garis yang ke atas itu sudah terselect walaupun dia tidak terlingkupi. Nah, bedanya itu. Nanti biasanya seperti ini kalau gambar kompleks itu bermanfaatnya di situ. Kalau gambar-gambar masih gini boleh pakai window, boleh pakai crossing ya, nggak masalah. Tapi kalau sudah kompleks nanti saudara lebih mudah, lebih tahu lah pemakaian yang mana paling enak. Ini saling copy aja ya. Udah itu saya select semua. Select objek ya tadi sudah mirror, select objek ini semua. Enter. First point of mirror line. Ada pernyataan di sini. First point of mirror line. Nah, first pointnya ya di pojok sini. Klik. Sama pojok sini. Klik. Terus enter. Ini kan source. Iris source object. Ini tidak usah ya. No. Defaultnya. Jadi objek yang aslinya itu tidak terhapus. Ini. Terus buat lingkarannya itu juga cukup mudah. Saudara tahu ini harus kalau mau menggambar lagi, ini kan snapnya tadi dimatikan ya. Harus dihidupkan dulu ini. Snap, saya klik. Supaya nanti pas. Kita membuat lingkarannya. Nah, lingkaran di sini ya. Misalnya saya mulai dari titik pusatnya di sini. Klik. Nah, ini kan sebenarnya lurus dengan ini, Mas. Dengan ini ya. Ini ada gambar seperti garis bayangan memanjang. Itu adalah kalau digunakan untuk bantuan sebenarnya. Ini nanti lurus dengan garis itu yang saya dekatkan. Ini kan saya dekatkan dengan garis ini. Terus saya tarik ke sana ada garis seperti garis bayangan ya. Kalau saya klik di sini pasti dia lurus dengan ini. Gitu ya. Jadi ini sudah ada garis bayangan untuk mensejajarkan antara dua titik atau dua garis. Dua titik ya. Lagi. Nah, ini kan ngira-ngiranya seberapa ini ya? Ini kita pakai aja dekatkan dengan garis ini. Oh, ini ngepaskannya sulit. Off-kan dulu sebentar ini. Ini dipaskan dengan garis ini, kemudian tarik garis ke sana. Nah, ini kalau sudah pas, dia otomatis dia lurus. Lagi. Nah, ini kalau didekatkan ada kuning.
kuning, bulat kuning itu ya, itu ada kuningan itu adalah center artinya. Kalau saya klik walaupun di sini, itu otomatis dia akan menuju ke titik pusat lingkaran yang sebelumnya, centernya. Jadi itu supaya mempermudah aja penggambaran, lebih mempercepat ya. Saya klik di sini, terus ini saya dekatkan dengan yang ini ya, tadi ya, garis ini terus tarik ke sana, ini, dan seterusnya. Enter lagi, enter untuk mengulang perintah circle. Ini senternya sama di sini. Ini yang terakhir yang ini. Ya. Jadi kalau ini saya panjangkan itu pasti nanti dia menyentuh ini. Extend ya. Misalnya ini. Ini. Misalnya saya panjangkan itu menyentuh. Itu berarti dia garis sentuhnya atau garis singgungnya ya. Undo. Ya. Ini terus kita membuat garis bantuan ya. Garis bantuan di sini ke sini. Oh sebentar. Ortonya, ini snapnya saya hidupkan dulu. Lain. Ya sekian. Ini garis namanya garis apa ya? Ini garis apa mas? Sumbu ya. Ini juga bisa diperpanjang mas. Caranya mudah, klik aja memperpanjangnya ya, karena ini sumbu ya. Ini klik di ujung terus tarik sedikit, klik di sini. Ini juga sama, klik di ujungnya, geser ya. Bentar. Gesernya mau di sini ya, di sini. Ini bisa diubah-ubah ya. Ini juga kalau mau geser ya ke sana juga bisa. Ya, geser. Tadi ada dua garis karena yang satu hasil mirror tadi ya. Saya hapus saja yang satu. Waduh. Bentar. Yang satu ini aja yang dihapus. Yang ini nanti saya kembalikan. Nah, seperti itu. Kalaupun nggak dihapus juga nggak apa-apa. Oke, sekarang mengubah garis ini menjadi putus-putus. Itu juga penting. Karena di standar menggambar itu untuk yang sumbu itu harus putus ya, garis titik. Kemudian kalau bayangan atau mungkin tidak kelihatan itu bisa pakai yang putus-putus. Nah ini yang garis titik akan kita benahi ya, yang menggunakan. Nah ini mulai dari properties ini. Saya klik properties dulu. Di sini itu belum ada mas garis titik jenisnya. Jadi nanti caranya adalah menselect dulu. Ini yang mau di garis titik mana itu diselect dulu, 3 ini ya. Itu kan garis titik nanti. Baru nanti dipilih mana yang terutama di sini. Ini ternyata di sini nggak ada. Kita pakai other dulu. Other. Untuk memperlihatkan itu pakai load. Load. Terus baru ada mana yang dipilih. Ini ya garis titik ya. Garis titik. Atau garis panjang, garis pendek gitu juga bisa. Ini juga bisa ini. Center ini ya. Center aja. Garis panjang, garis pendek. Center saya oke. Nanti ini center ini saya belum. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baru ini ke sini. Yang center ini saya klik. Klik. Nah, ini kenapa kok belum ngefek?
karena ukurannya yang beda. Jadi kita harus men-setting dulu line skalanya. Line skala. Caranya adalah ini saya klik dulu 3 ini ya. Kan tadi yang disetting 3 ini. Ini klik kanan properties. Klik kanan properties. Jadi tadi sebenarnya sudah kita ubah itu jenis gambar jenis apa? Jenis lainnya itu adalah yang center tadi. Cuman dia itu ukurannya terlalu besar. Jadi belum tampilnya tidak sesuai yang kita harapkan. Kita properties. Nah, ini. Line tipenya ini ya, properties sudah. Line tipenya memang center, tapi skalanya 1. Ini masih kebesaran. Kita buat 0.1 misalnya. Sudah ngefek belum? Nah, ini sudah ngefek. Tapi masih terlalu besar ya. Mungkin 0.05 ya misalnya. Saya klik di salah satu titik. Nah, mungkin ini ngefek. Sudah ngefek kelihatan. Oke. Kalau sudah ini berarti oke ya. Terus sudah close saja. Close terus di escape sudah dia garis panjang, garis pendek, garis panjang, garis pendek. Kalau ini masih kebesaran ya bisa dikecilkan lagi dengan itu tadi. Kemudian kalau mau line weight-nya ya, ketebalan garis juga bisa disetting di sini. Ya. Kemudian membuat ukuran. Ukuran di sini bisa dengan ini ya. Anotasi yang ada di sini bisa. Tapi lebih lengkapnya di sini, Mas. Annotate ini. Nah, ini. Kalau tadi kan di home ya. Home itu intinya kalau home itu ada drawing, ada modify, ada layer yang kemarin sudah saya terangkan juga. Nah, untuk annotate di situ lebih lengkap. Terutama dimensionnya. Nah, kita akan membuat dimension di sini. Dimension itu jenis-jenisnya di sini, Mas, di depan. Itu ada jenis-jenisnya. Kalau yang ada di di job sheet itu menggunakan yang ordinate, ini yang terakhir, yang paling bawah. Nah, ini jenis ordinate. Saya klik ya. Jadi memang tergantung, itu ada yang jenis ordinate, ada yang jenis linear biasa itu. Kalau yang bawah pakai ini, klik. Terus saudara klik di sini. Wah, ini besar sekali ya namanya. Angkanya besar sekali ya. Harus disetting dulu nanti. Ini kan besar sekali, Mas. Ya, besar sekali ini. Terlalu besar sehingga ini harus ada settingnya. Kita setting. Settingnya pakai apa? Settingnya pakai ini. Karena defaultnya tadi kan ukuran kertasnya aja 420 kali sekian ya. Sedangkan ini cuma 12 kali 9. Jadi kan harusnya memang ini itu sudah pas, disetting pas oleh komputer. Kalau kita menggunakan ukuran kertas yang standar tadi. Tapi karena kita yang kecil ya ukurannya jadi besar sekali. Nah, ini kita men-settingnya pakai dimension style ini. Modify ya untuk menguai. Kemudian kita gunakan sebentar ini yang ukur ini teksnya ya. Teksnya ini teks height-nya jangan sekian ini. Ini sudah besar sekali. 0.1 aja. Ini juga. Terus simbol and arrow ini juga 0.1. Oh, ininya, sorry. Ini juga 0.1. 0.1. Terpaksa harus diuai semua ya, 0.1 juga.
Fabric size ini juga 0 aja. Ini garis channelnya kan memanjang ya. Lainnya sekarang, lainnya juga ini dikurangi semua. Extensionnya juga ini 0.0. Offsetnya juga ini lewat garis-garis ini loh. Ini offsetnya juga kebesaran ini 0.0. Ini previewnya ini. Lain sudah, simbol sudah, teks sudah. Oke. Oke. Set current ya, sebelum keluar ya set current dulu baru close. Baru kita memberikan dimension tadi ordinate. Nah, ini ordinate, saya klik di sini. Klik di sini. Nah, ini juga kok di situ 0,0. Nah, ini harus kita set juga di sini 0,0-nya di sini. Memang cat itu lebih apa ya? Lebih reveal istilahnya ya. Istilahnya lebih reveal. Jadi semua harus ngeset manual semua. Beda sekali dengan nanti inventor ya. Inventor itu kalau saudara di cat ngerjakan satu, inventor bisa 3, 2 atau 3 gambar. Ya, itu sudah malah 3 dimensi. Ya, itu bedanya memang itu. Tapi inilah yang biasa digunakan untuk yang 2 dimensi. Ya, 2 dimensi. Kalau enggak nanti kalau saudara menemui yang harus AutoCAD ya bisa lah gitu ya. Ini settingnya gitu. Ini harus di set 0,0 di pojok. Caranya adalah, nah ini caranya agak lupa juga ini. Bentar mas, saya kembali ke anu dulu. Saya mending ke klasik ya. Saya pakai UCS kelihatannya. Ini pakai UCS-nya. Nah, ini saya tampilkan dulu UCS. UCS origin. Mana? Apa ini ya? Oh, ini origin ya. Saya klik UCS ini ya. Tadi kan caranya gini mas. Saya ulang lagi ya. Ini klik kanan di sini. Terus UCS. Terus UCS origin ini saya pilih yang ini. Saya klik. Terus saya paskan di pojok sini. Saya klik. Otomatis dia akan X-nya pindah sini. Berarti 0,0-nya pindah di situ mas artinya. Ya. 0,0-nya pindah di sini. Ya ini dihapus saja. Hapus saja. Karena tadi salah. Ya. Terus saya pindah ke sini lagi. Karena mencari UCS kalau yang di ini, yang di 2D drafting ini agak sulit mencari UCS-nya. Nanti tidak terlalu lama. Ini sudah. Baru mulai lagi dengan tadi annotate yang kita pilih yang koordinat. Mulai dari sini. Nah, ini sudah 0. Ini juga harusnya titiknya 3 belakang di belakang komanya ada 3 ya. Saya set lagi. Ini primary unitnya. Nah, ini. Ini sudah 2 di belakang koma. Cancel. Bentar, saya mulai lagi dengan ini aja dulu. Nah, ini sudah.
Kok beda ini? Bentar. Agak beda ya. Tadi sudah sebenar, ini kok agak beda ya. Sebentar mas. 3,85. Berarti ini tadi kurang panjang ya? Kurang panjang ya tadi. Nah ini, kalau di sini saya tidak bisa mengedit. Ini kalau salah-salah, ya terpaksa harus dihapus, dipanjangkan lagi. Tapi kalau di inventor, memang kalau salah, tinggal yang salah itu dibenahi. Ya, memang agak beda jauh ya. Agak beda jauh. Memang mas gitu. Ini salahnya di sini, panjang di sini itu ada kesalahan ini tadi. Oke, yang penting caranya seperti ini ya. Nanti bisa ini setting ini aja yang belum unitnya tadi ya. Sorry. Nanti unitnya tadi nggak usah diubah-ubah ya ini ya. Mungkin 4 juga nggak apa-apa, 3 atau 4 daripada. Terus apa lagi? Nah, ini diameter di sini yang nggak beda itu pakai linear. Linear biasa. Nah, ini. Mengapa kok ini kok di belakang komanya cuma 2, sedangkan ini 1? Itu biasanya ada setting yang menyatakan di belakang koma itu, kalau di belakang komanya 0, itu tidak ditulis. Itu settingnya seperti itu. Ya, di sini. Cuman kalau dicari mungkin perlu waktu juga supaya nampak semua ya. Kalau 0 ya 0,0000 gitu ya. Itu perlu pencarian di sini nanti. Run off ini mungkin ya, atau apa ya? Bukan mas. Faktor skala enggak, presisi. Nah ini presisi mungkin 3 di belakang koma. Ini di primary unit saya oke. Saya set current. Oh bukan ya. Perlu waktu untuk mencari. Nah, yang jelas caranya seperti ini. Nanti kalau ada kesalahan dan sebagainya ya itu terpaksa menghapus seperti ini ya. Sebenarnya perlu waktu lagi untuk membuat yang sebelah kanan. Itu ya. Saya nggak tahu tadi ngekliknya pas ini tidak 1 ya. Harusnya 1 ya tadi. Kok bisa ya tadi tidak 1. Oke, kemudian yang kedua dulu, nanti enggak waktunya habis di sini. Gambar kedua itu sebenarnya di subset ya. Gambar kedua nanti saya gambar di papan bentuknya, tapi saya demokan aja caranya ya. Ada gambar seperti ini. Yang kedua yang atas itu. Nanti saya demokan di sini. Terus saya gambar juga di papan, karena saudara mungkin belum punya yang ini. New lagi aja, new. Kemudian bisa di opennya ini metrik ya. Metrik atau ini metrik aja mas yang ini. Ya. Jadi tadi ya new. Terus saudara opennya ini di samping open itu saya klik, bisa langsung open, bisa langsung metrik ya. Saya pakai metrik aja karena di sini memakai yang
Oke, kita limitnya. Limitnya kalau saudara perhatikan di sini itu menggunakan A3, A4 pakai limit lagi ya. Sorry, home. Saya tulis saja limit 0,0. Nah, ini sebenarnya kalau mau lebih mudah settingnya, nggak usah terlalu banyak merubah-rubah, itu pakai aja ini, nggak apa-apa. Ya, ini cukup, artinya dia ukuran kertasnya sekitar A3 ya ini ya. A3 itu cukup, nggak apa-apa. Pakai aja itu. Karena kalau saudara terlalu banyak ngewai, termasuk ukuran juga harus banyak merubah-rubah. Tadi terlalu besar lah atau terlalu kecil, itu memang seperti itu. Resiko ya. Oke, kita pakai aja itu, enter, nggak usah saya wai ya. Terus snap grid-nya diaktifkan. Ini diaktifkan, ini diaktifkan. Nah, ini sudah aktif. Cuman kalau langsung klik itu 10 nanti ya. Pakai setting aja. Ini pasti 10 10, ini juga 10. Terutama yang snap ini yang saya kecilkan. Karena kalau 10 terlalu besar. Saya oke. Satu saja ya. Oke. Kita menggambar ini. Saya pertama kali membuat suatu kotak dulu, rektang. Mulai dari sini dulu. Nah, ini panjangnya 10, kesananya adalah sebentar. 2 ya. Ke arah X-nya itu 10, ke arah bawah adalah 6. Oh, kebalik sebentar. Ini yang ke arah X-nya. Bisa pakai add, Mas. Bisa pakai add. Add itu seperti tadi. Add ya langsung di sini berapa? Add itu untuk yang relatif tadi ya. Berarti relatif terhadap titik sebelumnya ini. Ininya X-nya adalah 6, koma, Y-nya ke bawahnya adalah min 10 karena ke bawah ya. Pakai min 10. Bentar. Nah, ini. Di sini kita kecil, ya, tapi besar kan bisa. 10. 10 itu antara satu titik dengan titik berikutnya itu 10. Terus saya membuat lagi kotak ya, atau lain dulu, lain untuk senternya. Center itu bisa dari ini Mas, tengah-tengah ini. Klik itu segitiga itu bahwa itu adalah kalau segitiga itu midpoint. Midpoint itu titik tengahnya. Midpoint. Kemudian saya buat, nanti saya gambar juga di papan ya. Ini kesininya adalah sebentar. Saya buat garis dulu. Sudah, terus ini. Oh, ini harus ada satu lagi Mas, sebentar. Ada satu lagi. Rektangelnya ada satu lagi, nanti kita chamfer. Kita juga pakai add aja supaya mudah. Kalau nggak pakai add, pakai dinamik ada enggak ya? Dinamik inputnya. Ya nggak apa-apa, ini pakai add aja. Add berapakah X-nya di situ? X-nya O2 ya. X-nya 2.
Bisa juga line ya mas ini. Line aja bisa ya. Saya buat sini. Ininya saya buat add 2, main 2. Jadi X-nya 2, Y-nya main 2. Ini ya. Ini juga sama. Bisa pakai mirror sebenarnya, tapi hampir sama ya caranya. Ini juga sama. Ini juga pakai add 2, 2 karena ke atas. Nah, ini nanti di cut aja di situ. Terus ke sana itu panjangnya 2 juga. Ini ke sana, arah ke sana ya. 2, saya masukkan 2. Ntar sana itu sini. Ini saya trim aja nanti. Trim. Pemotongnya ini enter. Jadi potong ini. Ini kita menggunakan lengkung sekarang. Lengkungnya seperti apa? Itu kita menggunakan ini. Arkes. Arkes itu ada bermacam-macam, Mas. Kalau saudara lihat di sini. Ada 3 point, star center end, star center angel, dan seterusnya. Nah, untuk yang di sini itu diketahui R-nya sekian. R-nya adalah 5 yang di job ini. Karena R-nya 5, maka ini kita menggunakan arkes gini ya. Itu R-nya 5. Kita harus mencari yang ada radiusnya. Ini. Star and radius. Atau ya ini aja ya. Yang lain nggak ada yang diketahui radiusnya. Pakai ini ya. Star and radius. Jadi ditentukan titik startnya, titik n-nya, dan menentukan radiusnya berapa. Saya klik ini. Startnya di sini, klik di sini, n atau akhirnya di sini. Tinggal ada pertanyaan radius. Radius of arc itu di sini saya masukkan 5. 5 enter. Itu sudah jadi. Ya, karena diketahui radiusnya. Kalau diketahui senternya atau titik pusatnya, ya pilih yang lain, yang center, yang pakai center ya ini star, center, end bisa. Kalau diketahui titik pusatnya. Ini tidak diketahui titik pusatnya, cuman R sekian. Oke. Terus ini saya copy dulu. Saya copy ya. Copy sama rotate ini. Copy, enter. Ada pertanyaan, copy itu untuk menggandakan, Mas. Ya. Base point, titik acuannya mana? Titik acuannya pilih di tengah sini, klik sini. Terus nanti ini mau di copy di mana? Saya buat di sini ya. Ini berapa? 1, 2. Ini juga 1, 2 di sini. Nah, ini terus saya puter, rotate. Dan nanti bentuknya ini dan bawah. Saya akan tahu bentuknya. Saya rotate pakai yang ini, rotate. Setiap ada editing, menggunakan editing modify ini, itu selalu ada pertanyaan select object. Objeknya mana harus diselect dulu. Terus enter. Ada pertanyaan base point, titik acuan. Kalau ini rotate itu titik acuan untuk berputarnya. Ya, berputarnya di mana? Saya pilih di sini, saya klik. Terus ini berputar sejauh 90 atau min 90 ya. Bawah. Saya klik di sini. Ini sudah. Jadi saya copy dulu, kemudian saya putar. Ini baru membuat suatu radius lagi. Ini sudah saya setting. Ini kalau ini belum pas itu bisa di move, Mas. Move-nya pakai ini. Move.
gerakkan pakai ini. Ya, enter. Pas point misalnya ini move ke sini atau move ke sini ya. Bisa. Move bisa. Tapi ini sudah saya set pas tadi. Ya. Punya hanya 2 itu R-nya 12 ya. Coba ya. Saya membuat lengkung lagi. Lengkung. Ini tinggal memberi radius. Pakai ini lagi juga bisa. Start and radius ya. Karena yang diketahui radiusnya 2. Jadi ini sini radiusnya adalah 2. Juga boleh pakai tadi kan start center radius ya. Ada start center end juga boleh. Karena diketahui tadi senternya itu kira-kira di sini nih Mas, pusat apanya? Pusat lengkungannya itu kan diketahui ya. Kira-kira ini start center end. Startnya di sini. Terus kita ditanyakan senternya di sini. Nah, klik di sini. N-nya di mana? N-nya di sini. Dan yang perlu saudara ketahui bahwa ini itu kalau membuat lengkung atau arkes itu selalu arahnya adalah berlawanan arah jarum jam ke sana ya. Jadi kalau membuat arkes itu dari sini, startnya di sini, N-nya di sini, di atas ini, saya balik misalnya ya, itu bukannya ke sana, tapi nanti ke bawah sini. Nanti ke bawah sini buatnya. Bukan ke atas sini bukan, tapi yang ke bawah sini yang dibuat. Nah ini, jadi arah penting. Ini juga sama. Boleh ya, ini start. Misalnya saya buat ini ya dari sini, terus senternya tadi di sini ya, N-nya di sini, nah itu ke bawah sini. Bawah ya. Harusnya dari atas. Atas ini, klik, senternya di sini, N-nya di sini. Jelas ya. Nah, nanti ini tinggal itu diowahi ini sebagai center. 3 ini sebagai center. Sama diberi ukuran. Ukurannya juga mestinya annotate ya. Ukurannya juga kalau saudara lihat misalnya di sini ke sini. Ini sudah ya kalaupun agak kebesaran tapi kebesaran sedikit lah. Nanti bisa dikecilkan sedikit ya. Jelas sampai sini? Mengecilkannya pakai apa ya? Tadi nih. Dimension style ya. Ini. Ini modify. Terus pakai yang lainnya itu nggak perlu mungkin. Nah ini row-nya atau row itu adalah panahnya itu kalau kebesaran ya dikecilkan. Teksnya itu angkanya tadi itu kalau kebesaran juga dikecilkan bisa di text height-nya ini. Ya. Dan seterusnya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Oke, kalau nggak ada mungkin 2 itu coba dibuat nanti di pertemuan ini.